Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kicomania Murai Batu? Semoga hari Minggu ini sahabat Kicomania Murai Batu bisa juara murai batunya, bisa konsisten juaranya. Terus yang belum dapat settingan ya coba lagi, sabar lagi, belajar lagi, pahami lagi karakter murai batunya, jangan kecewa. Oke? Tadi sempat ada beberapa sahabat saya tadi memposting murai batu juara. Ada yang 112, ada yang 111, ada yang 113, ada yang zong. Ya gitulah. Jadi kita bermain di murai batu ini memang tidak bisa sama ekspektasinya. Terkadang burung murai batu kita kerja maksimal, tapi karena kompetitornya lebih bagus, ya kita harus tereliminasi kan. Jadi ya bukan murai batu kita nggak kerja maksimal, tapi materinya mungkin kurang maksimal dia keluarkan. Nah, hari ini kita ada pertanyaan dari sahabat kita di kolom komentar. Om Rahmat tadi ada tanya, Om, bahaslah tentang rawatan murai batu yang nggak mau bongkar isian dan kurang emosi gitu. Nah, menarik. Yang perlu kita pahami, jadi murai batu supaya bongkar isian itu butuh emosi, butuh fighter. Itu yang harus kita pahami itu. Jadi yang kita bahas pertama ini adalah bagaimana menaikkan emosi murai batu biar dengan dia factor dia bisa bongkar materinya yang udah kita berikan, udah kita master di gantangan, bukan di rumah, bukan di bawah gantangan. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari untuk bermain atau berkompetisi di murai batu kontes. Jadi ada beberapa sahabat Kicomania Murai Batu juga ada pertanyaan juga, Om, burung saya di rumah bongkar, di lapangan nggak bongkar, nanti kita bahas. Om, burung murai batu saya di rumah kalem, di bawah gantangan bongkar isian, pas di gantangan matung katanya. Nah itu juga kita bahas lah. Tapi hari ini kita bahas dulu rawatan murai batu yang nggak bongkar isian dan nggak kurang emosi. Nah, tapi judulnya sebenarnya yang paling tepat itu adalah bagaimana merawat murai batu agar bisa factor dan bisa bongkar isian di lapangan. Sebenarnya kita udah pernah bahas dulu, tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas sekali lagi lah. Agak balik-balik nggak apa-apa lah. Ya untuk Om Rahmat kita bahas malam ini. Nah, jadi kalau memang murai batu itu belum punya settingan, nah kita udah kasih cara mencari rumus settingan murai batu untuk pemula. Kita udah bahas di konten sebelumnya. Nah, silakan lihat konten sebelumnya. Nah, jadi kita hanya melanjuti pembahasannya mengikuti rawatan murai batu yang sudah dirawat oleh murai batu mania sendiri itu. Cuman perlu diperhatikan aja, dipertegas saja. Nah, di sini yang pertama kita tegaskan adalah bagaimana murai batu bisa factor dulu, bisa emosi dulu. Dengan dia emosi dan factor, dia baru bongkar isian di lapangan. Nah itu korelasi dari situ, jadi dia turunannya gitu. Jadi dia sehat, sudah dia sehat, terus sehat mental, sehat fisik, sehat jasmaninya, terus dia digantangkan, dia emosi, dia factor. Dengan dia emosi di factor, dia bisa stabil emosinya, factornya, dia bisa bongkar isian dengan sempurna yang seperti kita harapkan, agar juri-juri bisa melirik, melihat dan kita pastikan jangan sampai murai batu kita dibanding-bandingkan. Nah, jadi saya sendiri pernah jadi IP, core lab, juri. Terkadang murai batu tuh ada 2 atau 3 karena dia sama-sama jadi banding-bandingan. Nah, biasanya tolak ukur waktu dibanding-banding itu adalah materinya, tingkat tembakannya biasanya. Yang kedua, lebih sopan mainnya satu tangkringan.
Yang ketiga, volumenya gitu juga jadi perhatian. Terus gayanya juga itu menarik perhatian juri gitu. Nah, kembali pada topik. Nah, jadi kita anggaplah settingan udah ketemu. Jadi yang perlu kita tambah dari settingan sahabat kicau murai batu itu yang pertama ulat Hongkong. Jadi settingannya udah ketemu, terus tambahnya ulat Hongkong misalnya. Tambah kalau nggak 3 tambah 5 harian itu tinggi atau nggak tinggi, karena kita butuh emosi dia, butuh dia factor dulu dia gitu. Jadi dia pagi sore tambah ulah Hongkong dengan settingan yang sudah ada, tambah ulah Hongkong boleh 1, boleh 3, boleh 5, tergantung dari kapasitas settingan dia, besar kecil burungnya. Kalau burungnya kecil kasihnya 1, atau kalau memang burungnya sedang sedikit kasihnya 3. Burungnya besar misal banyak konsumsi makanan agak congoan kasih 5 nggak apa-apa. Nah di sini harus tegaskan lagi, ulah Hongkong yang diberikan itu adalah ulah Hongkong yang putih gitu, yang putih yang baru ganti kulit. Itu yang paling bagus untuk diberikan pada murai batu yang kurang emosi, yang kurang bongkar isian di lapangan. Nah dikasih pagi sore. Nah yang kedua, dinaikkan jemurnya sedikit gitu. Dinaikkan jemur sedikit. Itu berapa lama tergantung matahari. Jadi terkadang kita bahas jemur sedikit loh. Jadi kadang-kadang murai batu mania menyamakan matahari hari ini dengan hari ke depan atau kemarin, nggak bisa. Tingkat terik matahari tadi itu beda-beda dia. Jadi kita juga harus paham tuh terik matahari. Ini burung matahari tadi kali itu jangan terlalu lama, kira-kira 24 diangkat aja deh gitu. Jadi nggak bisa konsisten 1 jam, harus 1 jam dijemur, nggak bisa. Tergantung terik matahari, panas mataharinya gitu. Karena kalau ngadem ya 2 jam nggak apa-apa deh kalau ngadem. Kalau mendung itu emang nggak kejemur kan, karena mendung gitu. Nah itu satu lagi, naikkan jemurnya. Yang ketiga, masteran. Nah untuk burung murai batu yang kira-kira kurang bongkar isian, perhatikan masterannya. Kadang-kadang bukan kurang bongkar, burung yang dimaster terhadap murai batu itu nggak cocok dengan murai batu tersebut juga bisa. Kadang-kadang master yang dimasukin tuh terlalu tinggi levelnya sama burung murai batu tadi itu. Terus dia alasannya nggak bongkar isian, bukan. Dia nggak fasih, dia belum fasih, dia nggak hafal, dan dia nggak suka kadang-kadang. Jadi ada satu kisah. Nah, kita kisah dulu sedikit. Jadi ada murai batu legend di tempat saya, Aceh. Burung murai batu tuh dimaster dengan lagu Cililin. Nggak masuk burung tuh. Terakhir apa cerita dia? Aku udah beli murai isian masteran yang paling bagus, tapi tetap nembak lebetan. Terus saya bilang, kalau memang dia suka lebetan, ya udah pasrah aja. Saya bilang, kasih lebetan aja, saya bilang. Atau mungkin Cililin yang dikasih itu beatnya terlalu rapat, terlalu tajam, jadi payah murai batu yang ngerekam. Itu juga harus perhatikan gitu. Itu faktor masteran. Ini masteran juga pengaruh, biar murai batu kita bisa bongkar isian gitu. Perhatikan. Yang selanjutnya, sebelum 2 minggu sebelum lomba, usahakan murai batu yang kurang faktor, kurang emosi, yang kurang bongkar isian lapangan, 2 minggu atau 10 hari atau seminggu minimal itu diasingkan sendiri. Jangan disiul-siulin, jangan dipancing-pancing dengan audio HP, dengan khususnya suka pakai plastik ya, cuit itu suka, jangan pancing. Jadi biarkan emosinya stabil gitu, biar marahnya dapat di gantangan gitu. Jadi usahakan jangan diganggu sewaktu mau digantangkan. Jadi kalau minggu mau digantangkan, 10 hari sebelum itu atau 2 minggu sebelum itu diasingkan dia, tidak dimasterkan lagi dia, nggak dimasukkan lagi. Tuh jangan diganggu, siap rawat simpan, biar materinya maksimal, dia bongkar lapangan, emosi dapat. Terus di lapangan juga pengaruh. Jadi min 3, min 2, min 1 itu diperhatikan lagi sabodingnya.
dengan rawatan yang udah ada. Di min 3 tuh yang misalnya dia 1 hariannya ulah hongkong dikasih 2, kalau dia 3 dikasih 6 ulah hongkongnya, kalau 5 dia kasih 10 ulah hongkongnya. Di min 3, min 2, min 1 didongkrak ulah hongkongnya. Terkadang di gantangan sebelum lomba juga, di lapangan juga harus diperhatikan. Jangan dekat-dekat dengan gantangan, dijauhin, di soliter, di isolasi mandiri. Jadi burung tuh bisa bongkar dan emosinya dapat, faktor dapat di gantangan gitu. Itu juga pengaruh. Itu sahabat kicau yang berbatu. Jangan dibawa di tengah orang rame, digantung di tempat pedok yang ada burung murai batu lainnya, nanti bermasalah dia. Nah, selanjutnya kalau dia faktornya kurang, emosinya kurang, coba main pinggir-pinggirnya dulu. Jangan cari lawan yang tahu kuat. Itu sahabat kicauannya yang berbatu. Terkadang murai batu kita bukan nggak faktor, bukan nggak mau bongkar. Lawan di sampingnya itu terlalu kuat, terlalu superior. Jadi ada kisah lagi. Jadi itu kalau murai batu yang ani main, itu orang lain pada ngindar. Kenapa? Pasti nge-Batman, pasti ngelowo. Jadi orang takut kalau murai batu muda-muda yang tanggung-tanggung mental geser jauh-jauh. Bahkan mereka rela cancel tiket biar jangan dekat sama burung nih, karena bisa cabul burung kadang-kadang kok ditekan sama burung nih. Ada tuh kejadiannya tuh, dan bahaya. Nah itu harus kita pahami juga gitu. Jadi banyak aspek untuk agar murai batu kita bisa bongkar isian di lapangan dan bisa faktor di lapangan, banyak aspek. Jadi yang paling ekstrim itu rawatan murai batunya. Kalau dia kurang bongkar, kurang faktor, itu malam minggunya itu punya ritual makan ulat Hongkong sekencang mungkin malam minggunya. Itu dicor ulat Hongkong sampai dengan 50 ekor ulat putih dia beli itu, dicor. Itu kalau minggu pagi mandikan, di setting lomba, digantung, itu main gila tuh isiannya tuh. Nah, itu ada ritual-ritual tuh. Makanya jangan malas otak-atik settingan. Seni merawat murai batu ini luas, banyak seninya. Jadi jangan kaku, jangan ragu untuk mengubah settingan. Tapi naiknya sedikit, turun sedikit, naikin sedikit, itu dia. Paling agregatnya di jangkrik, kroto, ulat Hongkong. Tambah cacing di pagi, di Sabtu sore atau di pagi Minggu, tambah cacing. Kita lihat gitu murai batu. Tapi biasanya kata kuncinya ini kata kunci untuk murai batu yang nggak mau bongkar isian di lapangan sama nggak mau faktor di lapangan. Nah, biasanya cuma 2 kata kunci itu. Burung tuh diasingkan, terus yang kedua materinya diperhatikan, sama keadaan di lapangan. Nah itu pengaruh. Itu yang kurang dikuasai oleh murai batu mania itu. Jadi waktu dia setting, dia lihat lawan-lawan tuh, nyeting tangkringan atas dia itu, cari lawan yang paling rendah aja. Kalau kita nggak kuat-kuat nih, cari lawan yang paling rendah. Jadi kalau ini posisinya berarti lawan yang lemah tuh di sini depan nih dia, atau di sini dia lawannya. Kita nyeting tuh posisi kandang. Itu harus paham gitu. Itu salah satu kunci kita bermain murai batu gitu. Kita tahu diri kan, kita burung kita nggak bongkar isian, kurang faktor misalnya. Cari lawan-lawan yang agak lemah lah. Terus jangan main digas di gantangan yang kuat-kuat terus, main yang level rendah dulu, naik sedikit. Begitu udah ketemu settingan, kunci. Jadi kita juga yakin dengan yang kita gantang gitu. Ya lebih kurang begitu dulu Bang Rahmat. Ya seputar murai batu kontes itu banyak seninya, banyak ceritanya. Dengan kita banyak tes di gantangan, kita paham karakter murai batu kita, maunya apa, gimana dia, apa mau disemprot tangkringan, atasnya biar dia ngadem, biar dia nyaman. Kadang-kadang kan nggak nyaman. Terus kadang-kadang dia mau lomba, kalau burung yang kurang faktor, kurang mengasian juga minta ulat Hongkong yang banyak, tambah 5, kadang-kadang sampai 10 itu. Salah-salah mangap memang kan. Tapi itu cari ulat Hongkong yang ganti kulit yang putih gitu. Oke, sekian dulu dari saya Dharma.
cerita-cerita tentang rawatan murai batu agar bisa bongkar isian dan emosinya dapat dan faktornya dapat gitu. Ya lebih kurang mohon maaf, ini hanya sebatas sharing kecil. Silahkan terus dengan subscribe, like, comment, and share. Nah kalau ada seputar pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing, semoga bermanfaat. Ya kita hanya berbagi informasi. Lebih kurang mohon maaf. Salam Kicau Mania Indonesia, maju terus Kicau Indonesia. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.